Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mewakili Majelis Jemaat GKJW Kertosono mengucapkan selamat pagi dan salam. Selamat mengikuti ibadah Minggu pada tanggal 31 Mei 2020 dan masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Dikarenakan virus corona masih belum reda sampai dengan hari ini. Semoga bangsa Indonesia terlepas dari COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini juga akan dilaksanakan ibadah untuk memperingati hari ulang tahun GKJW Kertosono yang ke-35. Tepatnya pada tanggal 26 Mei 2020, genap GKJW Kertosono berusia 35 tahun. Semoga GKJW Kertosono senantiasa dilindungi dan dipimpin oleh Tuhan Yesus, dan seluruh warga jemaatnya senantiasa diberkati dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah minggu ini. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masing-masing. Kita memuji Tuhan pada kidung kontekstual nomor 5, Rumah Tuhan. Sekaligus di hari ini kita akan memperingati hari ulang tahun pendewasaan GKJW Jemaat Kertosono yang ke-35, terhitung tanggal 26 Mei tahun 1985 sampai dengan tanggal 26 Mei tahun 2020. Sesuai dengan catatan sejarah, 35 tahun sudah jemaat Tuhan di Kertosono ini dinyatakan sebagai jemaat yang mandiri. Dalam perjalanannya penuh suka dan duka, namun Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan,
hingga sampai hari ini semakin tumbuh dan berkembang. Maka Bapak Ibu bersama-sama dua momen besar ini kita rayakan dengan penuh sukacita dalam ibadat Minggu hari ini. Mari kita masuk dalam ibadat bersama-sama dengan menyanyikan Kidung nomor 15, bait yang pertama sampai 3. Kita masuk dalam ibadat dengan pengakuan yang demikian. Kulayangkan mataku ke atas gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku asalnya hanya dari Allah Bapa, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah hari ulang tahun saat ini bersama-sama dengan perayaan Hari Raya Pentakosta, kita dibimbing oleh kitab 1 Timotius 4 ayat 15 yang demikian. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi tema ibadat kita hari ini. Kita sambut dengan menyanyikan PKJ 105 bait yang pertama dan 3, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang
Kita naikkan nada syukur secara bersaut-sautan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang cair di atas seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Janji yang manis NKB 143 bait yang pertama sampai 3.
Syukur kepadamu, ya Allah. Corona datang, corona datang. Bagai tentara yang tak terlihat lawan, menyerang dan melumpuhkan musuh. Dialah virus yang menyebar antar manusia, memanfaatkan setiap perjumpaan dan sentuhan. Entah dia sudah ada dalam diri atau masih di luar, kami tidak tahu. Virus ini membuat semua orang merasa panik, cemas, dan khawatir. Takut terjangkit, takut menjadi pembawa virus. Semua menyerukan, jauhi kerumunan, jangan berkerumun, jaga jarak, jangan bepergian, hati-hati naik angkutan umum. Di situ ada corona, di mana-mana ada virus corona. Semua menyerukan, tempat ibadah harus tutup. Tak ada lagi pintu gereja yang terbuka. Lubang angin pun tidak. Kami banyak berdiam diri di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah pun di rumah. Sampai kapan? Sampai kapan, ya Tuhan? Biarlah iman, pengharapan, dan kasih menjadi benteng untuk pertahanan. Meski tak ada perjumpaan bersama, merayakan ulang tahun pendewasaan jemaat ke-35, 26 Mei 2020, kami tetap bersyukur bersama keluarga atas pemeliharaan dan kasih Tuhan bagi jemaatnya, sembari berucap, selamat ulang tahun gerejaku. Tetaplah waktu bersama Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, Gembala sejati jemaat. Saudara sidang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja sudah menyelamatkan kita dari maut. Ia menghendaki kita setia kepadanya, kepada gereja yang adalah tubuhnya sendiri. Menghendaki kita bersatu, bersama-sama menanggung beban untuk pembangunan tubuhnya yang nyata dalam menolong, melayani, serta peduli kepada semua ciptaannya yang lain. Mari kita menyadari dan mengakui segala kekurangan serta kesalahan kita kepadanya untuk memohon kasih dan pengampunannya. Tuhan, Engkau telah mempersekutukan kami menjadi patunggilan Kang Nyawiji. Tetapi kami masih sering hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri-sendiri. Kami kurang mampu memahami dan mengerti anggota gereja yang lain.
Engkau telah membentuk kami menjadi jemaat yang dewasa sejak 35 tahun yang lalu. Tetapi kami mengakui masih belum dewasa, sebagaimana disebut gereja yang dewasa. Kami masih sering bergantung dalam belum mampu mandiri. Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan ciptaan-Mu yang lain, tetapi kami masih sering bertindak sewenang-wenang, kurang menghargai mereka, sebagaimana sesungguhnya mereka sangat berarti bagi kami. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhan Bapa kita besar kasih-Nya, menyayangi umat-Nya yang setia kepadanya, senantiasa berkenan memberikan pengampunan, seperti firman-Nya yang demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kesaksian Titus pasal 3 ayat 4-7. Berbahagia kita semua yang mendapat pengampunan oleh rahmat Tuhan sendiri. Amin. Mari Bapak Ibu, berita pengampunan ini kita terima dengan penuh sukacita dan kita teguhkan dalam pengakuan iman. Bapak Ibu serta saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, segenap warga jemaat GKJW Jemaat Kertosono yang terkasih, mari kita meneguhkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, yang menganugerahkan ladang dan hidupan alam yang baik bagi yang kaya maupun miskin, yang mempercayakan pengelolaan kepada manusia, yang selalu menghendaki dan mengupayakan kesejahteraan semua ciptaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan dunia dari kebinasaan dengan kematian dan kebangkitannya, yang menjadi Tuhan dan menguasai manusia dan seluruh ciptaan Allah, yang karena solidaritasnya hadir dan mengasihi orang-orang menderita di segala tempat, bahkan di tempat umum, yang memberikan jasa sekaligus membungkus untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Aku percaya kepada Roh Kudus yang terus bekerja untuk memimpin umat Tuhan pada pertumbuhan iman, yang membimbing manusia semakin kaya dalam pengampunan, pengasihan, serta melakukan kebenaran dan keadilan, yang menghidupkan harapan orang-orang tertindas dan menderita. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi
dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mengujikan Haleluya nomor 95. Tuhan penuh kami. Pembacaan bagian Alkitab kita pertama diambil dari Yohanes pasal 20 ayat ke-19 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Saya lanjutkan bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yang demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah
kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan, mengimani, dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapakku yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita inspiratif yang saya dapatkan dari Tribun Newscom tanggal 10 Februari tahun 2015, mengisahkan tentang seorang raja dan penemu sepatu yang pertama. Kisahnya demikian. Seorang raja itu merasa sakit di bagian kakinya karena beberapa hari yang lalu ia sempat menyamar untuk melihat rakyatnya di pelosok-pelosok desa. Dengan alasan itu, sang raja memerintahkan salah satu menterinya untuk menyembelih binatang untuk diambil kulitnya guna menjadi alas di jalan-jalan di mana sang raja itu akan berjalan. Di situ akhirnya muncullah seorang pemikir, rakyatnya. Dia melihat berapa banyak binatang-binatang harus disembelih yang hanya diambil kulitnya sebagai alas di jalan. Maka dia punya inspirasi, punya kreativitas, meminta izin kepada sang raja untuk menggambar, membuat map dari kaki sang raja itu. Ia membuatkan alas kaki hanya selembar kulit binatang, tidak habis, dipakai semacam tumpah. Dan sang raja itu pun akhirnya bisa semakin leluasa untuk berjalan ke sana kemari dan tidak lagi menghabiskan banyak binatang dengan sia-sia hanya diambil kulitnya. Warga penemu sepatu yang pertama itu memiliki kreativitas, muncul akal pikirannya saat ia melihat krisis yang akan terjadi bila benar-benar ide dari sang raja itu tidak tertangani. Demikianlah Bapak Ibu, situasi krisis sering merangsang seseorang untuk bisa lebih kreatif.
sebagaimana para murid. Para murid pasca Tuhan Yesus mati tersalib hingga sudah bangkit, para murid merasa tidak nyaman, tidak tenang di dalam mempertahankan imannya. Ia memilih untuk mempertahankan imannya itu dengan cara membangun pertemuan-pertemuan khusus sesama saudaranya, sesama para murid di suatu tempat, di suatu rumah, dengan mengunci pintu-pintu rumah itu. Harapannya supaya tidak dilihat orang. Para murid memang punya kreativitas. Sayangnya kreativitas itu adalah kreatif yang menutup diri, dan itu yang tidak sesuai dengan maksud dan keinginan Tuhan Yesus. Buktinya Tuhan Yesus seakan-akan sengaja mendobrak mereka, walaupun tidak harus menggedor pintu, tetapi Tuhan Yesus langsung masuk di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Mungkin bila diterjemahkan, Tuhan Yesus menyapa, jangan ada rasa takut pada kamu semua. Sesungguhnya kamu yang telah melihat dan menyaksikan semua yang telah terjadi adalah orang-orang yang menemukan damai dan sejahtera, bukan ketakutan. Waktunya sekarang kamu harus menyampaikan kepada semua orang, sebagaimana Bapa mengutus aku, dan sekarang aku mengutus engkau, aku mengutus kamu. Kamu harus pergi untuk menjadi saksi. Saksi tentang damai sejahtera yang ada di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Saksi berita tentang pengampunan dosa untuk disampaikan kepada segala bangsa. Apa yang engkau imani itu tidak seharusnya untuk engkau miliki sendiri, sebab Allah menyediakan damai sejahtera ini adalah bagi semua orang, sekalipun pertama-tama adalah kamu para murid, selanjutnya harus menjadi milik semua orang. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, maka jelas-jelas kurang tepat bila para murid itu harus menutup diri dengan dalih. Mereka takut menyampaikan, mereka takut kalau ditolak hingga dilawan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah krisis seperti itu, Tuhan memperlengkapi dengan menghembusi Roh Kudus. Yang selanjutnya di Yerusalem, Roh Kudus itu dicurahkan bersamaan dengan Hari Raya Pentakosta, hari besar agama Yahudi, di mana saat itu seluruh bangsa sedang berkumpul untuk merayakan. Dan ini menjadi momen yang sangat penting dan tepat. Tuhan membuat para murid itu luar biasa, bisa berkata-kata dengan segala bahasa sesuai dengan bangsa-bangsa yang sedang berkumpul. Itu membuat banyak di sana yang heran akan kecakapan dan kemampuan para murid. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, namun yang sesungguhnya yang penting adalah karya Roh Kudus bekerja pada murid di momen-momen yang tepat,
Di saat orang meragukan siapa murid-murid itu sebenarnya, di saat murid-murid itu tidak percaya diri akan keberadaannya, di saat murid-murid itu selalu takut akan situasinya, di sana Roh Kudus membuat mereka berani, membuat mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Inilah kreativitas yang muncul di tengah-tengah krisis. Maka Bapak Ibu, kita ikut berbahagia. Hari ini GKJW Jemaat Kertosono juga tengah merayakan atau memperingati hari ulang tahun pendewasaan yang ke-35 tahun. Tepatnya di tanggal 26 Mei tahun 1985. Di usia yang ke-35 tahun ini harapannya GKJW Jemaat Kertosono semakin peka, semakin mampu mengembangkan pola-pola pelayanan dan kesaksian. Lebih-lebih di tengah krisis yang melanda bangsa dan negeri ini. Ada banyak krisis yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, terutama yang diakibatkan oleh merebaknya wabah corona. Dan kita yakin GKJW Jemaat Kertosono mampu karena Kudus bekerja secara terus-menerus untuk memperlengkapi, untuk memampukan setiap gereja-gereja Tuhan yang sungguh-sungguh siap untuk menjadi saksi dan menyampaikan berita sukacita dan damai sejahtera bagi sesamanya. Kita ucapkan selamat ulang tahun GKJW Jemaat Kertosono yang ke-35. Selamat berkarya penuh kreativitas. Di saat-saat krisis seperti ini, Tuhan berkenan memperlengkapi jemaatnya untuk bisa menjadi saksi yang mampu menyapa setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil satu doa. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut renungan di depan dengan menyanyikan NKB 170 bait yang pertama dan 2, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan
yaitu yang pertama persembahan hari Pentakosta, yang kedua untuk persembahan syukur. Sebelumnya, mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan apa yang kita punya. Sebagai dasar kita mempersembahkan, terimalah firman Tuhan yang demikian dari Mazmur 136 ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan diiringi lagu KK 95, Gerejaku Mandiri. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. GKJW Jemaat Kertosono dalam usia 35 tahun ini. Berikut situasi yang sampai saat ini belum reda adalah merebaknya COVID-19. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Engkau sudah berkenan membimbing dan menyertai gerejamu di GKJW Jemaat Kertosono ini, menapaki usia yang ke-35 tahun, menjadikan semakin semarak, dan kiranya perjalanan berikutnya tidak pernah lepas dari penyertaan-Mu hingga mampu menyapa sesuai dengan jati dirinya yang Kau tempatkan di tengah-tengah lingkungan, mampu berarti bagi lingkungannya. Tuhan, sebagai ucapan syukur atas hari ulang tahun jemaat yang ke-35 tahun, berikut memperingati hari raya Pentakosta, bersama-sama kami menghimpun persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Buatlah persembahan kami ini layak di hadapan-Mu dan berkenan hingga mampu menjadi pendukung bagi pemasuran nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dirundung dengan persoalan. Wabah COVID-19 belum juga reda, bahkan semakin hari semakin banyak, hingga beberapa pihak yang terlibat langsung dalam penanganan merasa kewalahan dan jerah. Kiranya Tuhan tetap berkenan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami semua, terutama yang terlibat di dalam gugus tugas percepatan penanganan virus corona. Kami berdoa Tuhan untuk warga GKJW Jemaat Kertosono, walaupun sampai saat ini belum bisa melakukan aktivitas kegiatan gerejawi seperti hari-hari yang lalu, kiranya dengan metode dan cara-cara yang baru-baru ini kami lakukan, mereka justru semakin tersentuh dan semakin mudah untuk bertumbuh kembang di dalam imannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit,
bergumul karena pekerjaan dan kehilangan pekerjaan, bergumul karena persoalan-persoalan privasi, bergumul karena melihat masa depannya kurang jelas. Kiranya Tuhan tetap berkenan memberikan ketegaran dan kekuatan untuk tetap berusaha dan yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang mereka perlu, asal mau mencari dan selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, rangkaian acara hari ulang tahun Jemaat Kertosono hendak sejenak kami lanjutkan dalam prosesi pemotongan tumpeng sebagai lambang ulang tahun. Kiranya Tuhan berkenan memberkati apa yang menjadi sarana yang kami pakai hari ini. Tolong Tuhan berkati semuanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di usia ke-35 tahun ini, marilah kita kembali membangun komitmen dan tekad. Kami adalah bagian persekutuan yang diusahakan oleh darah Tuhan Yesus, senantiasa berusaha untuk selalu menjaga persekutuan semakin benar padanya. Sebagai pelayan Kristus, kami berusaha untuk melayani lebih sungguh, berusaha menjaga kebersamaan dan kolegalitas yang loyal dan solidaritas yang tinggi. Kami sebagai tubuh Kristus berjanji akan terus mempererat tali persekutuan dengan selalu bersedia menghargai sesama warga gereja serta menerima segala perbedaan yang ada di antara kami. Kami sebagai pendiri jemaat senantiasa terus memiliki hikmat yang dari Tuhan, agar di setiap pelayanan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami sebagai saksi-saksi Kristus senantiasa berusaha untuk menyampaikan sukacita di lingkungan kami berada. Kami sebagai wali jemaat senantiasa terus membangun relasi dengan pemerintah, terus belajar
menyanyikan Kidung Kontekstual 96, Maju Terus GKJW. Kita akan menandai hari ulang tahun jemaat GKJW Jemaat Kertosono yang ke-35 tahun ini dengan pemotongan tumpeng. Bapak Ibu, kata sesepuh, tumpeng itu dikira basa tumpenga murid pangeran. Bentuknya seperti kerucut terbalik. Artinya ini persekutuan yang mengacu pada satu pusat adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu, sebelum kita potong tumpengnya, kita akan bernyanyi dengan memberi ucapan selamat ulang tahun memakai kidung kontekstual. Selamat ulang tahun gereja. Sambil tepuk tangan. Demikian Bapak Ibu secara simbolis untuk pemotongan tumpeng. Selanjutnya kita akan bersama-sama menutup ibadat ulang tahun dan hari Pentakosta hari ini. Bapak Ibu, kita akan undur dari tempat ini untuk kembali ke tempat kita masing-masing. Senantiasa kita mengingat akan firman Tuhan hari ini yang mengajari kita semua bahwa di tengah-tengah situasi krisis, saya dan panjenengan justru semakin mampu untuk berkreasi dan kreatif. Maka gunakanlah segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menunjang segala pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan di gereja, juga di lingkungan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian.
Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita semua senantiasa memberi kekuatan, kemampuan, kecakapan untuk lebih kreatif di dalam membangun pelayanan dan kesaksian hari ini kekal selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Aneh, tinggal. Dalam sejahtera kiranya menyertai kita semua. Saudara yang melihat video ini, inilah keadaan kami di mana GKJ Jemaat sedang melaksanakan pembangunan gedung gereja yang baru, karena gedung gereja yang sedang kami tempati per tanggal 7 September nanti harus kami tinggalkan. Inilah kondisinya, dan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang melihat tayangan kami, video kami, dan tergerak hatinya untuk ikut partisipasi dalam pekerjaan Tuhan, membantu kami, Bapak Ibu bisa menyalurkan berkat Tuhan melalui rekening yang memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Firman-Mu, ampunilah dosa kami Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan kami.
It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises, he hears faith. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship, he hears faith. Awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. There is a sound that changes things, the sound of his people on their knees. Oh, wake up, you slumbering, it's time to worship him. Wake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Wake my soul and sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud, sing his praise.